lagi ya. Saya mau lihat dulu absensinya. Mana sekretaris? Ade Ramadhani, Asma Wardah, Bagas, Bobi, Cinta, Permata, kemudian Wanita, Lusta, ya kemudian Cynthia, Cuti, Karela, Hadir Bu. Jasmine, Mas Fahri, mana Mas Fahri? Dimas. Mas Farhan, Faril, Felix. Ya, lanjut Fairuz, Fadil, Johan, Hadir Bu. Kamila, Marisa, Hadir Bu. Naila, Hadir. kemudian Adi, Laura, Maiska, M. Haris, Hadir Bu. Nuria, Nabil, Oke. Opa, mana Opa? Kemudian Nathan, Naura, Katalania, ya. Kemudian Rafni, Ayani, Rizka, Sezi, Sultan, Emirsa, Derita. Ya. Jadi sebelum kita langsungkan pelajaran PBM terus PBM, ada yang namanya kesepakatan kelas. Ada baiknya kita buat kesepakatan kelas. Udah ada kesepakatan kelas? Sekarang apa guna kesepakatan kelas? Novel. Mana dia Novel? Apa guna kesepakatan kelas guna? Untuk apa dibuat? Iya, untuk ketertiban kelas. Apalagi? Iya, untuk supaya proses PBM berlangsung nyaman. Ya, kamu juga dapat mengerti, paham, ya kan, apa yang dimaksud dalam proses PBM tersebut. Kemudian hari ini materi kita Bineka Tunggal Ika, ya. Ini topik yang menarik. Kita di kelas ini juga kan ramai. Kalau yang di sudut sana suku apa? Kuala. Yang sampingnya? Itu masuk dalam Bineka Tunggal Ika juga, ya kan? Beraneka ragam, dari suku yang berbeda, agama berbeda, ya. Tinggal ras lagi yang belum masuk. Kalau masuk ada ras lain lagi, ya kan? Apa artinya? Ada luar bangsa, luar negeri masuk kemari. Nah, itu dari ras yang berbeda. Kita bisa hidup berdampingan secara aman, tentram, ya kan? Bineka Tunggal Ika, ya, yang berbeda-beda itu tetap satu jua. Itulah Indonesia. Ya. Kamu hitam, ya, rambut keriting, kamu putih, mata sipit,
sudah melaju ya kan? Setelah berapa puluh tahun kita mandek. Nah, ini udah mulai maju. Tadi materi kita apa? Bineka Tunggal Iya. Bu. Bineka Tunggal Ika ini adalah semboyan negara kita yang ada di dalam cengkraman burung Garuda. Jadi Bineka Tunggal Ika itu berasal dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh, ada yang tahu siapa penulisnya? Seputar tulang. Iya, benar, itu Surat Tuhan. Tulis oleh bangsa Jawa Kuno. Bineka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan negara pada tanggal, ada yang tahu? Iya, benar, 18 Agustus 1950. Jadi Bineka Tunggal Ika ini, Bineka artinya beragam, Tunggal artinya satu, dan Ika artinya dua atau itu. Artinya beragam itu satu. Dalam bahasa kita sebut berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Kemudian kita masuk ke contoh perilaku yang mencerminkan Bineka Tunggal Ika. Ada yang bisa mencontohkan atau sebutkan contohnya? Yuk. Iya, gotong royong Bu. Iya, benar. Lagi? Toleransi. Apa? Saling menghargai. Lagi? Apa? Sultan bisa? Iya, benar. Menjaga kerukunan juga merupakan contoh dari perilaku Bineka Tunggal Ika. Kemudian kita lanjut ke sejarah Bineka Tunggal Ika. Ibu, kenapa Indonesia bisa beragam-ragam, Bu? Kenapa pulaunya banyak? Jadi pada masa penjajahan ada dari Jepang dan oleh perdagangan dari Arab, Cina, sehingga muncullah berbagai suku dan bangsa di Indonesia. Indonesia ini kaya akan keberagaman yang ada, baik itu keberagaman agama, budaya, suku, dan lain sebagainya. Kemudian, Ibu ingin kalian membentuk kelompok menjadi 4. Sebelumnya udah Ibu jelaskan kan? Ibu ingin yang sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 4 bisa? Kasih Bisa mau kan guru. kelompok 4? Iya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan yang Ibu telah perintahkan sebelumnya. Nanti dipresentasikan ya.
tidak bergaul dengan Dia baik. bisa katakan. Tadi sudah dibacakan kan contohnya? Sudah mendengarkan? Contohnya seperti bullying. Ya, kenapa bisa terjadi bullying? Karena perbedaan. Suku. Iya, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan jenis rambut, agama, ras, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas tentang kelompok 3, agama. Jadi ketika adanya perbedaan agama di kelas ini ada kan? Contohnya, ya, kita harus saling toleran. Ya, ketika ada perbedaan, contohnya seperti hari Minggu, ada teman kita yang agama Kristen melakukan ibadah, jadi yang agama Islam tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengecoh, tidak boleh mempersulit apa ibadah mereka. Ustaz, mulai dari sini ke depan kalian harus saling toleransi ya. Jangan mengolong-olong, tidak boleh mengejek-ejek, dan harus saling tolong-menolong. Mungkin ada tambahan lagi. Ya. Kemudian untuk selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika inilah harus yang semakin kita kuatkan supaya rasa persatuan bangsa itu semakin kuat, nasionalisme semakin kuat, patriotisme juga itu akan semakin kuat. Ya, meskipun kadang-kadang ada permasalahan bullying dan sebagainya namanya karena perbedaan, tetapi oleh karena kita ada moto atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka itu menjadi bisa kita kesampingkan dengan memperkuat rasa persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Ya, nah ibu rasa pelajaran kita untuk hari ini sudah cukup tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Semoga kalian semua mengerti. Dan yang paling penting adalah aplikasi apa artinya dalam tindakan sehari-hari itu dipraktekkan, ya, dipraktekkan dia yang nilai-nilai Pancasila yang 5 itu dipraktekkan, termasuk juga itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam rasa persaudaraan sesama bangsa Indonesia.